Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga sehat dan selalu semangat. Perkenalkan, nama saya Desniati, bisa dipanggil dengan Saga Ides. Di sini kita akan membahas tentang bilangan bulat dan pecahan. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari nanti, yang pertama, menjelaskan dan menentukan urutan bilangan bulat, positif dan negatif, dan pecahan pecahan biasa, campuran desimal, dan persen. Yang kedua, menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat dan pecahan dengan memanfaatkan berbagai sifat operasi. Yang ketiga, menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat, positif, dan negatif. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang ingin kita capai nanti diharapkan peserta didik dapat menjelaskan pengertian bilangan bulat dan pecahan. Yang kedua, peserta didik dapat mengurutkan bilangan bulat positif dan negatif dan bisa mengurutkan pecahan biasa, campuran, dan persen. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan dan melakukan operasi hitung bilangan bulat. Yang keempat, peserta didik dapat menjelaskan dan menentukan representasi bilangan dalam bentuk bilangan berpangkat bulat, positif, dan negatif. Sebelum belajar, kita jangan lupa berdoa. Sekarang silakan berdoa. Dimulai. Silakan ikuti pelajaran ini dengan serius ya. Bilangan bulat. Kita masuk ke bilangan akan dibahas nanti di bilangan bulat. Yang pertama, pengertian bilangan bulat. Yang kedua, penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Yang ketiga, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Yang keempat, sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian pada bilangan bulat. Yang terakhir, inverse jumlah dan lawan suatu bilangan. Yang pertama, kita masuk ke pengertian bilangan bulat. Bilangan bulat adalah gabungan bilangan positif 0 dan bilangan negatif. Bilangan bulat negatif dituliskan dengan menambahkan tanda negatif di depan bilangan tersebut. Contohnya, negatif 10, negatif 5, negatif 1. Lalu, himpunan bilangan bulat dilambangkan dengan huruf B. Sama dengan kurung kurawal, negatif 3, negatif 2, dan seterusnya sampai negatif 3 dan seterusnya. Positif 3 ya. Maaf. Nah, ini adalah garis bilangan. Yang mana bilangan negatif itu dia berada di sebelah kiri. Dan bilangan 0 di tengah, bilangan positif di kanan. Untuk bilangan sebelah kiri, semakin dia ke kiri maka nilainya semakin kecil. Jika dia semakin ke kanan, maka nilainya semakin besar. Yang kedua, membandingkan bilangan bulat. Untuk membandingkan bilangan bulat digunakan lambang. Yang pertama, lambang lebih kecil. Ya. Yang kedua ada lambang lebih besar. Ini lambangnya. Tadi kita udah belajar tentang garis bilangan yang kalau dia semakin ke kiri, nilainya semakin kecil, dan bila dia ke kanan, nilainya semakin besar. Sekarang, di sini ada soal. Kalau 4 sama 3, lambangnya seperti apa? 4 lebih besar dari 3. Kenapa 4 lebih besar dari 3? Karena posisi 4 terletak di sebelah kanan dari 3. Makanya lambangnya besar lebih besar atau lebih dari. Yang kedua ada negatif 3 kecil dari 3. Kenapa dia kecil lambangnya? Karena negatif 3 terletak di sebelah kiri positif 3. Maka nilainya lebih kecil. Paham ya? Yang berikutnya, operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat ada penjumlahan bilangan bulat. Apa sih penjumlahan bilangan bulat? Nah, penjumlahan bilangan bulat itu disimbolkan dengan lambang tambah ya. Ini lambangnya. Lalu penjumlahan dari bilangan yang sejenis ya, misalkan positif atau negatif, jika dijumlahkan dengan positif atau dengan sejenisnya maka hasilnya adalah sejenis juga. Contohnya, misalkan positif ditambah positif maka hasilnya adalah positif. Contohnya, 2 ditambah 3 maka hasilnya adalah positif 5. Dan negatif ditambah negatif, dia sejenis sama-sama negatif, maka hasilnya adalah negatif. Contohnya, negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5.
Yang kedua, penjumlahan masih tentang penjumlahan bilangan bulat. Nah, tadi dia menjumlahkan dengan bilangan yang sejenis. Sedangkan di sini ada penjumlahan bilangan bulat dengan dua jenis yang berbeda. Maka hasilnya merupakan pengurangan dan jenisnya ditentukan dengan jenis bilangan yang terbesar. Nah, misalkan positif tambah negatif, hasilnya berapa? Positifkah? Negatifkah? Kita belum bisa menentukan kalau tidak ada angkanya. Makanya kita tentukan angkanya. Jika angkanya yang besar itu positif, maka hasilnya adalah positif. Jadi, positif 5 ditambah negatif 2, maka hasilnya adalah 3. Dan negatif, jika dia yang besarnya negatif, maka hasilnya adalah negatif. Jadi, negatif 4 ditambah 2, hasilnya adalah negatif 2. Bagaimana caranya bisa seperti itu, Zah? Misalkan, kita pakai garis bilangan. Di sini ada 5. Angka 5 di sini. Lalu dia ditambah negatif 2. Ingat, kalau negatif dia ngarahnya ke kiri kan? Berarti kita kita melangkah ke kiri 2 langkah. 1, 2. Jadi jawabannya 5 ditambah negatif 2 itu adalah 3. Begitu juga dengan negatif 4. Misalkan saya tambah di sini ada negatif 2, negatif 3, negatif 4. Nah, dia ditambah 2. Negatif 4 posisinya di sini. Lalu dia ditambah 2. Kalau ditambah 2, positif dia melangkah ke kanan. Kita langkah sini 1, 2. Maka jawabannya adalah negatif 2. Oke, lanjut ke perkalian bilangan bulat. Perkalian bilangan bulat disimbolkan dengan tanda kali. Ya. Perkalian antara A dan B berarti penjumlahan A sebanyak B kali. Contohnya, A dikali B sama dengan A ditambah A ditambah A ditambah A sebanyak B kali. Nah, untuk lebih jelasnya kita contohnya ke angka. 4 dikali 3. Ini artinya penjumlahan 4-nya sebanyak 3 kali. 4 ditambah 4 ditambah 4 maka hasilnya adalah 12. Oke, masuk perkalian bilangan bulat positif. Aturan khususnya ada perkalian bilangan bulat positif itu positif dikali positif maka hasilnya adalah positif, positif dikali negatif hasilnya adalah negatif, negatif dikali positif ini salah ya, positif hasilnya adalah negatif, dan negatif dikali negatif hasilnya adalah positif, dan bilangan bulat dikalikan dengan 0 maka hasilnya adalah 0. Nah, untuk contohnya kita masuk ke angka 2 dikali 4 sama dengan 8. Karena dia positif-positif maka hasilnya adalah positif. Yang kedua, dia ada negatif 3 dikali negatif 5. Seperti aturan khususnya, jika negatif dikali negatif maka hasilnya ada positif. Jadi negatif 3 dikali negatif 5 sama dengan 15. Begitu juga dengan positif 6 dikali negatif 7 hasilnya adalah negatif. Lanjut ke pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat disimbolkan dengan tanda bagi, titik 2. Nah, sekian dulu kita materinya. Untuk pemanasan, kita akan membahas sifat-sifat operasi bilangan bulat. Ada sifat-sifat penjumlahan, pengurangan minggu depan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.